Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini mata kuliah Prosthetic and Orthotic Assessment, saya akan membahas tentang asesmen pada pasien post polio paralisis yang mana akan mendapatkan treatment ortotik berupa knee ankle foot orthosis. Ya. Sama seperti presentasi sebelumnya, ini akan saya sharing bagaimana tentang pemeriksaannya, diagnosanya, dan treatmentnya. Gitu ya. Namun fokus teman-teman nanti utamanya yang di asesmennya ya. Case presentation of post polio paralysis with orthotic treatment. Oleh saya PPW. Nah, seperti biasa, presentasi ini ada layout-nya. Yang pertama adalah subjective assessment, objective assessment, dan juga nanti setelah diperiksa dengan subjektif dan objektif ada diagnosis, lalu diresepkan, lalu apa alasan resep tersebut diberikan, lalu analisis pola jalan, terus perbandingan alat sebelumnya dengan alat yang baru dibuat, hitung-hitungan biayanya, dan bagaimana edukasi kepada pasiennya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah pasien, contoh pasien ya ini namanya Mas Muhammad, anaknya Pak Aurangzeb. Jadi kalau pemeriksaan seperti biasa ya, termasuk di prostetik yang di video sebelumnya ya. Ini nama harus tahu, nama orang tuanya untuk membedakan alat satu dengan alat kasus. Umur, jenis kelamin harus tahu. Dan juga warga negaraan, nomor HP-nya, dan alamatnya. Itu diketahui dan didata. Baik. Selanjutnya profesi. Profesinya kebetulan ini adalah pelajar, masih belajar. Dan hobinya main kriket. Dia harus diketahui karena ya kita akan buat alat ya sebisa mungkin bisa pasien tetap bisa melaksanakan hobi main kriket dan nonton TV. Nah, selanjutnya pasien mempunyai asisten atau yang bantu di rumah, itu ada orang tua, ada 4 saudaranya laki-laki dan 4 saudara perempuan. Nah, bagaimana kondisi ekonominya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyasar ya, seperti saya bahwa ya di data ternyata tergolong kurang mampu. Nah, dia tinggalnya di daerah seperti apa? Ya, itu perlu diketahui juga. Tinggalnya di lantai 2 di pemukiman perkotaan, living on second floor urban area. Bagaimana medical history? Jadi dia hanya mempunyai masalah polio saja, no other medical history, present medical history kecuali polio. Nah, bagaimana pas medical history? Nah, ini ya. Jadi pasien itu harus didata gimana dia mendapatkan kecacatan itu. Kita kupas lah ya seperti kita data dengan subjektif akses. Pasien itu lahirnya normal, polio itu tidak cacat lahir ya, jadi lahirnya normal. Kalau pasien saya itu sudah kakinya kayak gini sejak lahir, nah itu bukan polio, ini yang lain, kongenital yang lain. Dan ya, nah, pasien was born normal, nah pasien lahirnya normal, lalu umur 1 tahun kena polio. Kok dia bisa tahu ya mestinya diceritani orang tuanya. Orang tuanya kok bisa tahu? Oh di
diperiksa oleh dokter. Gitu ya. Jadi kena polio umur 1 tahun. Jadi dia kena polio umur 1 tahun. Nah, jadi pasien lahir normal, mendapatkan kena polio umur 1 tahun. Nah, terus ternyata ada kelemahan, pasien sendiri yang menyampaikan, kakiku yang sebelah kanan lemah ototnya dan mengecil. Kalau polio kan ya seperti itu, kakinya lemah, mengecil. Nah, pas kecil umur 10 tahun dia sudah diberikan AVO oleh ortotis prostetis. Lalu umur 16 tahun dia dilakukan operasi Achilles tendon. Nah, Achilles tendon itu kan dia jinjit, dioperasi biar tidak jinjit. Terus dilakukan lagi saat dia umur 17 tahun operasi untuk mengurangi, merilis fleksi kontraktur pada lututnya. Ya, di mana? Di Mercy Hospital KK oleh Dr. Sintas. Nah, terus dia dapat KAVO, memakai AVO dari PIPOS umur 18 tahun. Terus sejak itu sampai sekarang dia sudah pakai 8 KAVO. Kita ganti 8. Pasien ini sudah berkali-kali pakai KAVO. Dari awalnya AVO, dan sudah di KAVO. Ototnya kan lemah karena polio. Penanganannya apakah beda orang yang sudah pakai KAVO sama belum? Ya, pastinya beda. Kalau pasien sudah pernah pakai alat, ya kita tahu alatnya kayak apa sebelumnya dan dia pengennya kayak apa. Terus kita tinggal apa yang bisa kita lakukan, gitu kan ya. Nah, bisa kita lakukan. Tapi kalau belum pernah pakai, ya kita banyak edukasi agar dia mau pakai, cara pakainya dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, present complaint atau keluhan utamanya apa? Nah, keluhan utamanya pasien mempunyai KAVO. Ya, KAVO-nya yang sebelumnya itu yang terakhir itu kependekan. Lah kok kependekan lah dia tambah tinggi mestinya gitu ya. Pak previous appearance is short inland. Terus terlalu kencang bagian betis. Terus kontrakturnya itu ternyata kan masih ada. Nah, terasa kurang untuk tekanannya itu merasa kurang karena terbukti lututnya agak nekuk ya kontrak. Itu dia komplain seperti itu. Dia cerita. Nah, terus kita tanya, harapan Anda apa? Oh, harapannya adalah alat baru. KAVO baru atau alat baru ya sesuai dengan kecacatannya ya. Dengan tinggi yang tepat dan koreksi kontrakturnya yang lebih tepat juga. Nah, present complaint sama pasien expectation seperti biasa harus kita kupas dari pasien, apalagi pasien yang udah pernah pakai, dia maunya seperti apa, gitu kan ya. Kalau kita mau bahannya ini banyak lubangnya ya nanti kita kasih lubang, gitu kan ya. Saya mau sendi lututnya ini kok kadang-kadang berkarat ya, ganti yang stainless ya kasih stainless dan lain sebagainya. Oke, nah belum masuk ke sini lah kita bisa lihat ya ini apa namanya KAVO sebelumnya. KAVO sebelumnya seperti ini. Ada compensation-nya di sini ya kan, ada ya KAVO-nya. Jadi seperti itu. Jadi kita amati previous appliance alat sebelumnya diperiksa. Nah, selanjutnya bagaimana apa namanya objective assessment. Nah, objective assessment. Assessment itu kita melakukan pemeriksaan secara fisik kepada pasien. Pasien diperlakukan sebagai objek itu lagi ya. Nah, yang pertama adalah postur. Nah, seperti biasa, lihat posturnya. Dia berdiri dulu.
Pas dia berdiri dilihat tegak enggak, bagaimana, miring enggak punggungnya dan lain sebagainya. Terus disuruh jalan juga. Nah, di situ kita ketahui dia pas jalan itu ada lateral trunk bending. Lateral trunk bending. Pas jalan ya miring ke lateral. Sisi yang lebih pendek yaitu sisi yang polio. Terus ada anterior trunk bending juga. Dia mungkuk-mungkuk ke depan gitu. Untuk dorong lututnya. Gitu kan ya. Nah, quadriceps gait alias tangannya memegang otot quadriceps, memegang paha depannya, dorong ke belakang, quadriceps gait. Forefoot contact alias dia itu jalan jinjit. Forefoot contact. Dan excessive knee flexion. Pas jalan itu stand face harusnya lututnya lurus ya. Nah, ternyata dia agak fleksi. Jadi ada excessive knee flexion. Nah, itu. Kalau kita lihat general body condition secara umum kondisi tubuhnya gimana? Oh, ternyata baik. Ya. Lalu kita lakukan clearance test. Clearance test itu apa? Clearance test itu adalah tes untuk memeriksa regio suatu pada pemeriksaan. Ini regio upper limb, regio lower limb, regio trunk gitu kan ya. Nah, upper limb clearance test ternyata pas seperti yang saya sampaikan di video satunya ya. Nah, kalau upper limb clearance test ya. Ini kan ya. Bisa enggak kita pegang pasien gini, kita gini. Kita narik, pasiennya kita tarik. Nah, kalau kuat dari tangannya ini kuat, kuat, elbow kuat, wrist kuat. Nah, ini pas. Nanti dia kalau pakai alat kaku bisa masang lek satu pasang. Nah, kalau lemah ya nanti mesin atau terpaksa harus pasangkan keluarganya. Berarti harus ada edukasi mengenai hal tersebut. Nah, selanjutnya ini kita lihat bahwa coordination testnya yang kita juga coordinator test pasien disuruh gini. Nah, kanan sama kiri. Nah, ini koordinat. Tes. Nah, ini harus bisa. Kalau nggak bisa ya nggak lolos, jadi ya. Nah, lalu selanjutnya, kayak ini saya tak pakai. Ini aja ya. Pada suaranya nggak jelas. Ini aja. Nah, terus trunk clearance test. Nah, trunk clearance test pasien berdiri terus bengkok kanan, bengkok kiri, sakit enggak? Itu kan ya. Terus kita lihat lombanya ada bengkok enggak? Bengkoknya aku atau enggak naik. Trunk clearance test. Mungkin nyeri, aduh, nah berarti enggak lolos. Adam test turun ke depan itu ya kayak ruko. Nah, kalau pas lolos ya sudah berarti tidak ada kendala. Kalau ini ternyata dia juga bisa lolos trunk clearance test. Low squat test itu seperti ini. Dari berdiri, tangan rentang ke depan, lalu dia turun dodok, jinjit, naik lagi. Kalau dia mampu ya lolos, kalau nggak mampu nggak lolos. Dia ternyata lolos, tapi lolosnya itu karena terbantu di sisi sehat, kita amati ya. Tapi tidak ada nyeri dan lain sebagainya pas dia melakukan itu. Nah, toe standing test itu jinjit kayak gini nih ya, gambar yang bawah ini dia jinjit. Jinjit, berdiri jinjit, imbang bisa enggak? Oh, ternyata bisa lolos. Fiber test gagal ternyata dia. Fiber test itu kaki yang kanan ini ya, dia mengikuti dari jempol kaki kiri diikuti naik kukur-kukur paha sebaliknya ini. Ternyata enggak lolos. Berarti di sini ada kelemahan. Nah, barulah karena kita tahu Faber testnya negatif, fail, gagal, kita lakukan subjective assessment selanjutnya. Ya, subjective assessment selanjutnya untuk ortotik.
General alignment of bone. Kita lihat dia berdiri, dilihat gimana sih alignment secara umum tulangnya. Terdapat knee flexion kontraktur 7 derajat. Nah, ini ada fleksi kontraktur knee. Ada genu varum. Wah, ini varum alias oh itu ya. Nah, tapi sisi satu. Nah, ini. Terus ada mild pels vagus. Nah, footnya ini, nah ini ada valgus gitu ya. Nah, ke arah X ya ini ya, kayak X. Nah, soft tissue kontur, kontur soft tissue-nya ini, otot-ototnya, kulitnya ini cukup bagus, good. Apakah terdapat bengkak? Tidak terdapat bengkak. Ya, tidak bengkak ya. Apakah ada muscle wastage? Ototnya itu hilang. Ada, yaitu di paha dan di betis. Jadi kecil gini ya. Nah, bagaimana dengan jahitan operasi? Apakah ada? Ada. Posterior lateral of thigh and posterior of knee ankle joint. Bagian posterior. Nah, ini ternyata ada jahitannya. Posterior lateral of thigh itu paha bagian posterior lateral sini. And posterior of ankle joint yang ini. Nah, terdapat itu. Nah, lalu kita lihat juga bagaimana coral color atau warna dan tekstur daripada apa namanya kulitnya. Oh, ternyata bagus kulitnya. Kok ada merah-merah sedikit, ini bekas sapu karena ya ada tekanan pada sapu. Tapi tergolong bagus. Redness, kemerahan terdapat pada anterior proximal of tibia dan anterior ankle joint. Anterior proximal, anterior itu depan, proximal atas dari tibia, dan juga anterior to ankle joint, depannya ankle joint. Nah, lalu kita lakukan palpasi, diperiksa palpasi, dipegang-pegang, palpasi pegang. Kalau inspeksi diamati, kalau palpasi dipegang-pegang. Coba palpasi, skin temperature normal. Skinnya dipegang normal enggak, atau panas atau dingin atau normal. Abnormality of bony prominences, apakah ada tonjolan tulang yang tidak normal? Ternyata tidak ada tonjolan yang tidak normal secara yang lain-lain ya, tapi dilihat di insertion of Achilles tendon. Jadi di belakang sini kok ada tonjolan belendung di sini nih. Kenapa ini? Nah, ini ya. Tapi tempat lain tidak ada, hanya satu ini ditemukan. Prominensi as insertion of Achilles tendon. Kita catat. Nah, kenapa kita catat? Nah, nanti desainnya kafonya mestinya kita harus pas ngukur dan rektifikasi dan jadinya alat harus ada cukup rongga di sini. Nah, lalu apakah ada lokal tenderness alias dipegang itu langsung sakit gitu ya? Baru dipegang aja sakit tenderness? Tidak ada. Bagaimana dengan apakah ada pelvis obliquity, miringnya pelvis? Nah, ternyata pelvisnya memang miring gitu kan ya. Kita periksa kemiringan. Bagaimana meriksa pelvis yang miring? Itu pasien berdiri dulu, belum diganjel. Karena dia kan selisih tinggi ya. Diganjel. Dilihat pelvisnya lurus atau enggak. Gitu kan ya. Nah, siasnya bagaimana lurus atau enggak. Ternyata jatuh gitu ya. Terus kita lihat, kita meriksanya dari belakang ya. Kita lihat tulang belakangnya lurus enggak. Tulang belakang misalnya lurus, terus miring gini ya. Pas diganjel memang siasnya jadi sama. Cuman pelvisnya ternyata jatuh ambruk. Lah itu berarti pelvisnya sudah miring, sudah kaku di posisi. Harusnya ini tetap lurus, ini miring ya, bareng diganjel siasnya naik tapi tulang belakangnya tetap lurus. Jadi kita kalau bikin kafo nanti tulang belakang harus tetap kita posisikan lurus. Jangan kita ganjel sesuatu di selisih panjang tungkainya namun pelvisnya miring, tulang belakangnya miring. Nah, itu menciptakan kecacatan lain, contohnya skoliosis.
Ternyata ada pelvis oblique. LLD-nya berarti berapa setelah diukur agar tetap lumbarnya tetap lurus. Nah, itu LLD yang dibutuhkan adalah 4 cm. Nah, selanjutnya kita lihat kekuatan otot dan ROM. ROM-nya ternyata untuk sisi yang kiri itu normal-normal ya. Flexion, extension, abduksi, aduksi, internal rotasi, dan eksternal rotasi. Nah, kekuatan ototnya memang kalau di fleksi ekstensinya hip itu bagus, cukup 4 ya. Namun di abduksi internal rotasi ternyata dia agak kurang. Apalagi yang aduksi ini 1 ya. Hanya ada kontraksi saja, tidak bisa menggerak. 2 tidak mampu melawan gravitasi, tapi bisa bergerak. Nah, 3 ini bergeraknya tapi tidak melawan gravitasi. Nah, berarti hipnya ini tidak cukup bagus, cuman terbantu adanya fleksi dan esensi yang cukup baik. Jadi ya, makanya dia nanti tidak perlu HKAVO itu gara-gara ini. Iya. Nah, ini foto saat diperiksa, bagaimana kita meriksa hipnya, ternyata dia naik, kita tahan, oh ya cukup kuat. Jadi kan ya, nah ini kan duduk, terus dia naik, disuruh fleksi, kita kasih tahanan, nah itu bisa. Nah kita juga cek ROM-nya ini, hip joint-nya ternyata ya, sudutnya berapa, ditemukan 120. Abduksinya, nah ini. Nah, selanjutnya masih di asesmen. Nah, itu knee dan ankle bagaimana? Knee dan ankle yang kiri itu baik-baik semua ini. Batas ototnya bahkan 5. Kecenderungannya kalau orang kafo kaki satunya itu baik karena kan dia bekerja maksimal ya. Sedangkan kaki satunya kan mengecil dan lemah. Nah, kaki yang sehat itu biasanya ya kuat. Namun ya harus kita periksa. Itulah gunanya memeriksa. Nah, bagaimana knee dan ankle yang kanan? Fleksinya 140 ternyata. Lah kok lebih banyak? Misalnya ini bisa lebih banyak loh karena pahanya mengecil gitu ya, bisa. Karena kan paha ketemu, nah gitu ya pahanya. Ini kalau Pak ini misalnya betis, ini paha, ini mengecil kan ROM-nya bisa lebih banyak. Ya, jadi kita ukur ini fleksinya, ROM-nya. Nah, ini pas ngukur nih MMT kita tahan seperti ini. Nah, ini ngukur ROM ankle, kita ngukur dorsifleksi kekuatan ototnya. Gitu ya. Terus kita lihat juga ini inversi sama eversinya. Nah, ini ngukur plantar fleksi. Nah, terlihat bahwa muscle-nya seperti ini. Ini fleksi 3, ekstensi 1. Lemah sekali kan ekstensi kok kekuatan ototnya 1 ya. Nah, terus di ankle-nya juga 3 sama 4, dorsi sama plantar 2 sama 3. Nah, jadi lemah di knee joint-nya, terutama yang di ekstensi. Maka ya perlu kita dorong ke belakang pakai alat. Jadi maka nanti alatnya kaku harus ada lock-nya tadi ya. Karena tidak stabil ini. Stabilan lutut dibutuhkan otot yang kuat dan ligamen yang kuat juga. Ya kan, sama bentuk tulang. Pembentuk stabilitas sendi itu adalah kontur tulang, kekuatan otot, ligamen. Nah ini ternyata fleksi ditemukan 3, ekstensi 1. ROM-nya ternyata kita bisa lihat bahwa untuk ekstensi knee itu -7. Jadi dia itu sebenarnya tidak bisa full ekstensi, tapi rodok fleksi kontraktur. 7 derajat fleksi kontraktur. Jadi tidak bisa 0. Tidak bisa lututnya lurus 0 derajat, namun -7 derajat untuk menuju 0. Nah, berarti kontraktur 7 derajat fleksi. Oke ya.
Dorsifleksinya 0 alias dia itu tidak bisa dari ini ya tegak lurus ke ini naik nggak bisa. 0. Nah, plantar flexinya baik-baik saja 50. Ya, nah itu kita bisa tahu gambarnya juga dan datanya juga. Nah, bagaimana dengan stabilitasnya? Stabilitas diperiksa di hip joint itu yang kiri stable, nih kiri stable, nih ML, nih EP. Nih EP itu anterior posterior draw test ya. Mediolateral draw test, anterior ankle anterior posterior dan mediolateral stable semua. Yang kanan ternyata unstable. Yang stable cuman ankle EP stable. Ya ini ya. Berarti ini tidak stabil. Ada stabil ya. Berarti lutut perlu kita kasih topangan. Ankle kasih topangan. Hip ya perlu atau enggak nah kita lihat gitu kan ya. Nah, ini cara meriksanya kalau gambarnya kita bisa lihat ini saat mengukur stabilitas hip. Ini saat mengukur anterior dan posterior draw test. Anterior draw test tarik ke depan, posterior draw test dorong ke belakang. Nah, ini ada mediolateral yang ini kita dorong ke arah valgus. Ini namanya valgus test untuk mengecek medial ligament test. Medial collateral ligament. Nah, ini lateral ligament. Nah, terus ini untuk melihat stabilitas ankle joint anterior dan lateral. Medial juga dan posterior juga ya. Ankle EP dan ankle ML. Nah, saat kita periksa dia dengan Thomas test untuk mengukur apakah pasien terdapat terdapat kontraktur hip ternyata gagal. Jadi Thomas test negatif. Thomas testnya negatif ya. Kok negatif? Positif, maaf. Thomas testnya positif. Jadi terdapat kontraktur pada hip. Trendelenburg sign-nya positif. Ya, Trendelenburg sign itu ngetesnya dia berdiri dipegangin gini tangannya kanan begini. Ya, berdiri diangkat satu kaki. Kita lihat jatuh enggak gitu ya. Overtest seperti ini dilepas untuk melihat. Nah, itu ternyata negatif. Sensasinya intact, sensasinya dipegang-pegang, sakit enggak, dicopot ya pakai pulpen itu boleh ya. Nah, bagaimana intact. Refleks itu pakai paru refleks ya, lututnya duduk nendang enggak, duduk nendang. Nah, itu ternyata diminis ya. Nah, efeknya kurang bagus. Baik quadriceps maupun refleks dari Achilles tendon. Nah, saat di palu itu dia enggak refleks dengan baik. Nah, jadi diagnosanya apa? Dari pemeriksaan tadi temukan diagnosanya yaitu post polio paralysis right lower limb. Nah, disingkat PPP RLL. Ini ya. Post polio paralysis right lower limb. Jadi dia polio sisi kanan. Ya, levelnya sebenarnya polionya yang dikenai adalah hip, knee, dan ankle. Terdapat kelemahan otot, joint instability, stabilitas ininya tidak stabil ya, knee flexor kontraktur, ada genovarum, pelvagus dikit, pelvagus, penyebabnya itu adalah poliovirus. Bagaimana orthotic interventionnya? Objektifnya dulu. Kalau di orthotic kita harus sangat memperhatikan objektif ya. Objektifnya adalah yang pertama mengurangi nyeri. Nah, kok nyeri lah pas dia jalan jinjit bagian forefootnya terasa nggak enak. Itu kan ya jinjit tumpuannya hanya di forefoot. Wah, nyeri. Terus pas dia jalan dia harus dorong lutut ke belakang atau pahanya ke belakang ini nggak enak gitu. Reduce pain.
Yang kedua, improve gait. Improve gait itu memperbaiki pola jalannya. Kan tidak harus dongkrok ke depan tadi ya. Tegak jalannya. Jadi dia bisa terlihat lebih bagus jalannya. Nah, selanjutnya correct deformity. Mengkoreksi deformitas. Yang tadi ada varum, ada kontraktur knee fleksi, ada valgus sedikit pada angle mild valgus. Itu dikoreksi. To assist with muscle. Membantu otot yang lemah. Ototnya kan lemah, butuh menstabilkan lutut, ya kan, agar pas berdiri menumpu pada kaki yang polio tadi, dia nggak jatuh. Nah, itu di-assist ortotik. Atau support the joint. Nah, jointnya di-support. Nah, prevent further deformity, mencegah kecacatan lebih lanjut. Nah, terus bagaimana dengan resepnya? Resep yang pertama adalah resep utamanya apa? Resep untuk post paralisis kondisinya pada yang kena hip knee ankle. Ternyata kita pilihkan KAFO saja, bukan HKAFO tapi KAFO. Knee ankle foot orthosis. Detailnya preskripsinya adalah dengan desain KAFO posterior cell. KAFO-nya posterior cell ya. Plastiknya di belakang. Nah, seperti ini. Posterior cell ini plastiknya yang di belakang ini. Posterior cell. Bahannya 5 mm tebal polypropylene sheet. Bahannya plastik ini yang warna putih 5 mm. Lalu sendi lututnya drop lock dengan posisi dia locknya posisi fleksi defleksi lock. Nah, jadi nggak bisa fleksi, lock kuncinya di situ extension stop ya. Jadi ada drop lock ini, cek gitu ya. Nah, ini joinnya pakai ini. Nah, ankle joinnya pakai metal, dorsifly plantar stop. Dorsinya free agar dia tetap bisa bersih karena kekuatan ototnya cukup bagus, tapi plantarnya ternyata kan nggak bagus, ya kan. Jadi dorsifly plantar stop, pakai ankle joinnya yang model besi. Karena dia cukup berat, ya kan. Dewasa. Kneecap bahan 3 mm polypropylene. Kasih kneecap sini nih. Nah, depannya ini ya. Oke, selanjutnya full foot plate overall free. Jadi foot plate-nya panjang gini. Nah, ini full foot plate overall free. Bagian depan ini kita free, tidak tinggi gitu ya. Biar dia bisa nekuk pas jalan. Ya kan, nah overall-nya free. Karena tidak begitu ada masalah di situ. Terus dia butuh LLD compensation 3 cm dengan pedalinfo. Kenapa 3? Pada kebutuhannya 4 karena ada bahan PP-nya 5 mili, ya kan. Terus ada sponnya sedikit untuk insolnya. Terus ada 3 cm pedalinnya alias busa yang warna kuning ini ya. Ini 3 cm tambah ketebalan plastik tambah spon yang coklat ini totalnya ya 4. Jadi sesuai dengan kebutuhan LLD-nya. LLD itu apa? Leg length discrepancy alias kependeknya selisih panjang tungkai. Ini kan ya. Dia ada selisih kanan sama kiri itu selisih 4 cm. Memakai strap 5 cm, lebar 5 cm, dan lebar 3 cm. Yang bagian ankle lurus, bagian knee miring dan lurus. Bagian di atas knee itu lurus, bagian proksimal di paha itu miring. Nah, seperti ini. Yang di ankle itu lurus 5 cm lebarnya. Yang di paha atas ini dia proksimal ini ya miring 5 cm, yang di atasnya lutut ini lurus 5 cm lah, yang di lutut dikasih 2, yang satu lurus, yang satu miring. Nah, ini gambarnya, fotonya
alatnya ini ya. Jadi fungsinya ya pas dia pakai alat ini diharapkan pas berdiri weight bearing kuat, tidak nekuk lututnya ya. Pas alat itu bisa mampu menopang gitu ya dan mengurangi kontraktur knee-nya, mengkoreksi genu-varumnya. Nah, kenapa kok dipilihkan yang itu? Kavo diberikan untuk mengkoreksi deformitas pada ankle dan knee, ya kan? Terus dipilihkan bahan polipropilin tebal 5 mili supaya nyaman. Jadi dengan bahan polipropilin tebal panjang ya di pahannya situ ya. Nah, itu nemplek dengan baik gitu ya. Intimate fitting pada tungkai pasien dan cukup kuat untuk weight bearing. Jadi 5 mili supaya kuat. Kalau dikasih 3 mili mungkin melengkung nanti ya. Kalau dikasih yang lebih tebal mungkin keberatan. Cukup 5 ini. Drop lock knee joint dipilih untuk mencegah knee-nya nekuk buckling-nya ketika weight bearing phase of hip. Nah, terus mudah masangnya ya, ditarik naik gitu ya. Dan secara kosmetis bagus. Daripada model yang melengkung ke belakang gitu ya. Swiss lock gitu ya. Metallic ankle joint dengan 5 derajat dorsiflexi dan plantar flexion stop itu untuk mengizinkan gerakan agar nyaman pas jalan ya. Nah, terus kneecap itu bahannya 3 mm polipropilin untuk mengkoreksi knee kontrak. LLD di kompensasinya. Kenapa kok dikasih kompensasi? Ya supaya level pelvisnya sama dan mengurangi lateral trunk bending saat jalan. Strap ya untuk suspensi menggantung biar kafonya nggak lepas dan untuk memberi dorongan tadi. Alignmentnya ankle posisi plantar fleksi tidak bikin tegak lurus gitu ya, tapi ankle-nya plantar fleksi supaya mengakomodir selisih panjang tungkainya LLD-nya tadi. Tegangan knee-nya diharapkan di posisi full ekstensi. Bagaimana trimline-nya? Bagian proksimal lateral paha itu di atas trochanter mayor. Nah, supaya mengontrol hip instability. Hip-nya kan ternyata ada instability hip joint ya kan. Nah, dikasih tinggi. Jadi bagian proksimal kavonya tinggi melewati trochanter mayor. Bagian proksimal medial yang bagian dalam, atas dalam itu 2 cm di bawah perineum atau selakangan. Proximal lateral of the shin portion is high. Jadi bagian proksimal lateral, bagian betis itu tinggi. Untuk mengkoreksi genu varum. Ada dorongan pressure, corrective pressure-nya ya, untuk korek genu varum. Overall free, bagian telapak, bagian depannya dibikin free untuk supaya mudah push off during gait ketika jalan. Nah, gait analisisnya ini video ya sebenarnya, tapi videonya tidak bisa saya play sini nanti di video terpisah ya. Jalan pakai kavo cukup nyaman, terus dia bisa weight bearing juga dengan baik. Nah, dibandingkan alat yang sebelumnya dengan alat yang sekarang. Desainnya sedikit berbeda, hanya sedikit saja bedanya. Di sini banyak lubang-lubang untuk mengurangi berat, gitu ya. Strapnya kita bikin dari bahan kulit agar lebih nyaman. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana perbandingan alat yang sudah dipakai dengan alat baru? Nah, alatnya kalau yang lama itu kependekan 1 cm tingginya. Sedangkan alat yang baru itu tingginya sudah disesuaikan. Bagaimana corrective pressure untuk knee flexion kontrakturnya? Yang di alat lama kurang korektifnya, yang di alat baru sudah ditambahkan. Lateral trunk bending ada pada alat yang lama miring-miring pas jalan, sedangkan di alat baru berkurang. Tapi tidak hilang karena memang ya tidak bisa benar-benar hilang karena dia polio ya, terus lututnya dikunci, jadi tetap terjadi lateral trunk bending.
The limb tilted laterally during stunt phase, limb miring ketika stunt phase. Nah, ternyata di alat lama miring, tapi kalau di alat baru tetap bisa lurus. Jadi pas nopang kakinya tetap bisa lurus, tidak miring ya. Initial contact, flat foot contact. Jadi pas initial contact itu harusnya kan normalnya dia heel-nya dulu ya, heel contact. Nah, ini alat lama itu flat foot contact, nempel pluk semua. Nah, ini bisa heel contact. Ankle rocker, nah no, kalau yang di New Appliance yes. Jadi karena forefootnya kan dikasih di free ya tadi ya, jadi dia bisa smooth jalan. Passion comfortnya sebenarnya yang lama ya cukup nyaman, yang baru ditingkatkan nyamannya. Nah, bagaimana dengan cost calculation-nya? Ini dijual dengan harga Rp14.000. Nah, jadi menghitungnya ya labor cost dan material cost menjadi production cost. Ditambah overhead menjadi HPP prime cost. Harga pokok dengan profit 20% dijual dengan harga Rp14.435. Nah, education untuk pasien, apa yang diedukasi pada pasien? Yaitu dilatih untuk pola jalan yang baik, gait training. Terus berlatih exercise untuk menjaga kekuatan ototnya ya. Bagaimana menggunakan dan memelihara ortosisnya, ya kan. Terus bagaimana menggunakan sepatu dengan heel yang tepat. Jadi sepatunya jangan ganti, heel-nya jangan ganti, dia kan didesain dengan sepatu datar. Kalau pasien pakai sepatu yang ada haknya, hak tinggi ya 1 cm, 2 cm, dia ortosisnya jadi jatuh ke depan, miringnya jadi beda, alignment-nya berubah, nggak nyaman dipakai. Terus diedukasi untuk datang ke klinik ketika ada masalah yang dirasakan. Follow up-nya setelah 6 bulan. Jadi pasien disuruh kalaupun nggak ada masalah 6 bulan tetap datang ke klinik orto. Terima kasih. Ini tadi adalah pembahasan mengenai asesmen pada pasien polio untuk pemberian ortotik treatment. Selamat belajar, jangan lupa subscribe dan komen maupun like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.